Tapi semakin Rahmat ini berusaha nggak kepo, suara kentongan itu justru berbunyi makin intens lagi, Wak. Dan anehnya bunyi kentongan itu lama-lama membentuk alunan lagu Jawa. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, Wak, jadi di malam Senin ini, kali ini waktunya aku menemani kalian dengan membawakan satu kisah horor part 261. Ya, tapi sebelum itu aku mau nanya nih sama kalian. Kalian pernah nggak, Wak, denger lagu yang judulnya Suwe Ora Jamu? Pernah? Kalau pernah nih, apa yang kalian rasakan waktu mendengar lagu itu? Pasti sebagian di antara kalian ngejawab ya senang-senang aja Nadia, atau biasa-biasa aja Nadia. Dan pasti nggak ada yang jawab aku takut Nat sama lagu tuh. Pasti nggak ada. Nah, tapi Wawa yang kisahnya akan aku ceritakan malam ini ternyata punya pengalaman horor dengan lagu itu. Dimana pada suatu malam di bulan puasa nih pula ya, Wawa ini mendengar sebuah kentongan yang tiba-tiba berbunyi dan membentuk irama lagu Suwe Ora Jamu. Dan ternyata, Wak, lagu itu ada kaitannya dengan sosok wanita penjual jamu yang bergentayangan di desa Wawa akibat keinginannya itu tidak terpenuhi. Nah, kira-kira apa keinginannya? Ya, tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Cek it out. Oke, Wak, jadi kisah yang akan aku ceritakan malam ini dikirim sama Wawa kita yang bernama Rahmat dari Jawa Timur. Halo Mas Rahmat. Nah, jadi pengalaman horor yang dialami sama Rahmat ini, Wak, terjadi pada bulan Ramadan tuh loh. Nah, jadi nih ceritanya pada suatu hari menjelang bulan Ramadan, bulan puasa, Rahmat ini pergi ke masjid untuk sholat maghrib bersama ponakannya yang bernama Ray dan juga teman yang namanya Dendi, bertiga nih. Setibanya di sana, Wak, mereka bertiga melihat ada sesuatu yang tidak biasa. Dimana pada saat itu ada sebuah keranda jenazah yang diletakkan di saf jemaah paling depan. Ya, seperti akan disolatkan lah gitu jenazah ini kan. Nah, melihat itu, Ray, ponakannya Rahmat, tiba-tiba bilang gini, Om, kita sholat di rumah aja lah Om, yuk. Tuh ada yang meninggal, aku takut Om. Kata dia kayak gitu. Alah, udahlah, nggak apa-apa, nggak usah takut. Kamu ikutan sholat biar kamu tahu juga gimana caranya sholatin jenazah. Kata Rahmat kayak gitu kan. Nah, Rahmat berusaha untuk menenangkan Ray lah gitu. Dah, akhirnya Ray pun iya aja. Dia pun masuklah itu ke masjid untuk mengambil wudhu. Nah, pas mereka lagi wudhu ini, Wak, si Dendi kawannya Rahmat ini tiba-tiba ngomong, Mat, kok nyium bau melati nggak, Mat? Kok tumbennya masjid ini ada bau melati? Kata si Dendi. Masa? Aku nggak nyium. Tapi pun kalau misalnya ada itu biasanya dari melati-melati yang dikalungkan di keranda itu, Wak, kata si Rahmat. Nah, akhirnya mereka menoleh lah itu ke arah keranda, Wak, dan memang betul mereka melihat ada rangkaian bunga melati yang ditaruh di atas keranda kayak gitu, yang dikalungkan di keranda lah gitu kan. Nah, nggak lama kemudian lanjutlah lagi nih wudhu. Nah, tiba-tiba Rahmat mencium aroma juga, Wak, tapi bukan aroma melati. Bau busuk yang kucium, Nadia, macam bau bangkai. Bahkan saking busuknya bau itu, Wak, Rahmat sampai mau muntah gitu. Ini bau apa nih, busuk kali, katanya. Kok cium nggak? Nanya ke si Dendi. Enggak, aku nggak cium. Gantian si Dendi yang nggak cium. Bau busuk apa yang ada ini? Tadi aku ciumnya bau wangi melati gitu. Nggak ada sama sekali bau busuk, kata si Dendi kayak gitu. Gantian nih, Wak. Nah, mendengar itu Rahmat pun langsung melemparkan pandangannya ke sekeliling. Dan ketika dia melihat keranda jenazah itu lagi, Wak, entah kenapa dia berfirasat kalau bau busuk yang kucium itu, Nadia, itu dari keranda tuh. Dan untuk membuktikan asumsinya, Rahmat pun berbisiklah sama si Ray, ponakannya itu kan, Dek, kamu cium bau busuk nggak dari keranda tuh? Enggak, Mas, aku nggak ada cium. Om, nggak ada kecium. Yang ada bau wangi, itulah bau melati. Betul kok kata Mas Dendi, kata si Ray kayak gitu. Nah, mendengar itu Rahmat pun tidak menjawab lagi dan dia segera langsung masuk ke dalam saf untuk sholat maghrib. Nah, udahlah sholat maghrib dulu nih. Setelah sholat, imam masjid itu namanya Pak Hakim, Wak, lanjutlah itu berzikir. Dan setelah itu dia berniat untuk baru melakukan sholat jenazah. Tapi pada saat zikir itu sedang berlangsung, entah kenapa, Wak, semua jemaah yang ada di sana memilih pulang. Gak ada yang mau lanjut sholat jenazah, Nat. Alhasil waktu itu di masjid itu cuma ada 5 orang aja. Aku, si Rahmat, Ray, ponakannya, Dendi, Pak Hakim, sama ada seorang laki-laki yang sepertinya itu adalah keluarga dari si jenazah itu. Cuma berlima yang kami tinggal. Nah, dengan jemaah yang seadanya itu, Pak Hakim pun mengajak mereka untuk mendirikan sholat jenazah. Cuma berlima, Wak, sholat jenazah tuh. Dan sholatlah mereka kan. Setelah selesai, laki-laki yang tidak dikenal ini yang dipikir tadi keluarga si jenazah ini tiba-tiba ngampirin Rahmat, Wak. Dia ngasih sebuah amplop yang berisi uang. Dia bilang, makasih ya Mas ya udah bantu sholatin jenazah istri saya, katanya. Oh iya Pak, sama-sama, kata Rahmat kayak gitu kan. Lama kemudian laki-laki itu bersama Pak Hakim segera langsung memakamkan jenazah itu ke tempat pemakaman umum setempat malam itu juga. Sementara Rahmat, Dendi dan juga Ray nggak ikut ke lokasi, Wak, karena pemakaman umum itu lumayan jauh dia dari kampung aku. Nah, setelah sholat itu mereka pun membagi uang yang udah dikasih sama si bapak tadi menjadi 3 bagian, lalu bergegas pulang ke rumah masing-masing.
Nah, meski sempat mengalami kejadian aneh ya, cium bau busuk di masjid tadi, Wak, malam harinya di rumah Rahmat bisa tidur nyenyak tanpa ada kejanggalan apapun. Udah nih, hari pun berganti dan tanpa terasa bulan Ramadan yang ditunggu-tunggu umat muslim ini pun tiba. Dan sebagaimana tradisi di kampung tempat si Rahmat ini tinggal, Wak, dia bersama para pemuda lainnya mengadakan sahur keliling tuh selama Ramadan untuk membangunkan para warga. Biasa kan kayak gitu kan. Dan supaya kegiatan itu berjalan lancar, mereka pun bagi-bagi tugas lah ini, Wak. Ada yang nabuh rebana, ada yang bagian teriak-teriak sahur, sahur, ada kayak gitu. Terus ada juga yang mukul kentongan. Nah, yang mukul kentongan ini tugasnya si Rahmat. Awalnya kegiatan itu berjalan lancar-lancar aja, Wak. Meski harus mengelilingi desa malam-malam, mereka sama sekali nggak pernah mengalami kejadian mistis. Ya udah kayak gitu aja agenda mereka kan. Tapi sayangnya hal itu tidak berlangsung lama karena, Wak, memasuki hari keempat puasa itu mulai nih ada kejadian-kejadian mengerikan lah gitu ya, menghantui si Rahmat. Jadi ceritanya di hari keempat ini, Wak, ya, di hari itu sekitar jam 2 malam Rahmat berkumpul lah dengan teman-temannya untuk sahur keliling seperti biasanya. Dan mereka ini startnya biasanya jam 2 malam, nanti selesainya sampai jam setengah 4 sebelum imsak. Nah, kumpul mereka ini kan, set. Nah, setelah semuanya kumpul, mereka pun segera itu mengitari seantero kampung dengan berjalan kaki untuk membangunkan para warga. Sahur, sahur, sahur gitu. Sesampainya di tengah jalan, tiba-tiba si Rahmat dikebelet pipis. Dia izin lah itu sama Mas Yus. Mas Yus ini tuh penanggung jawab sahur keliling mereka gitu lah. Mas Yus, aku izin pipis dulu ya, tapi aku jangan ditinggal, tungguin aku bentar, kata Rahmat kayak gitu. Oh alah, yaudahlah cepatlah sana. Jangan lama-lama ya, keburu imsak, kata si Mas Yus. Oh iya Mas, gitu. Dah, dengan setengah berlari, Rahmat pun mencari tempat, Wah, untuk di mana dia mau buang air kecil, ya kan? Nggak lama kemudian dia melihat ada sebuah rumah kosong yang halamannya cukup luas. Nah, di samping kanan halaman itu, Wah, ada juga sebuah sumur yang memang udah lama nggak dipakai. Pun juga lubangnya itu ditutup sama kayu kayak gitulah, ada sumur gitu. Nah, karena memang udah kebelet kali, Rahmat pun masuk lah itu ke dalam halaman rumah tuh. Ditaruhnya lah kentongan itu di atas sumur tuh kan, sumur tuh ketutup, ditaruh ya di atas sumur. Terus dia pipis lah itu dengan posisi membelakangi si kentongan. Berarti sumurnya ada di belakang nih ya kan. Nah, pas dia lagi buang air itu, Wak, tiba-tiba kentongannya tuh berbunyi seolah memang ada yang ngetok. Gitu. Dengar itu kaget lah si Rahmat, siapa yang ngetok kentongan aku nih? Dia masih pipis tuh. Nah, meski penasaran, Wak, Rahmat ini berusaha untuk menahan diri jangan toleh ke belakang sampai aku ini selesai pipis. Tapi semakin Rahmat ini berusaha nggak kepo, suara kentongan itu justru berbunyi makin intens lagi, Wak. Dan anehnya bunyi kentongan itu lama-lama membentuk alunan lagu Jawa Suwe Ora Jamu. Apa tuh kayak gitu? Nah, awalnya Rahmat mikir ini pasti kelakuan anak-anak nih, dia sengaja ngisengin aku gitu kan. Tapi sedetik kemudian dia baru mikir lagi, tapi kan di rombongan ini yang bisa main kentongan cuma aku. Pun kalau misalnya anak-anak jahilan aku, nggak mungkin lah mereka malah mainin lagu Suwe Ora Jamu, ngapain? Nah, di situ aku langsung merinding. Nah, dia masih terdengar dia di belakang kan. Dah, bacalah itu ayat kursi selantang mungkin supaya kentongan tuh berhenti berbunyi. Tapi pada saat dia sedang berdoa ini baca ayat kursi ini, Wak, suara kentongan itu mendadak berubah irama. Dari yang awalnya berirama lagu Suwe Ora Jamu, tiba-tiba berubah, Wak, ketukannya ngikutin bacaan ayat kursi yang dibacakan sama si Rahmat. Suara kentongannya sama dengan irama waktu si Rahmat lagi baca ayat kursi. Terus nggak lama, Wak, terdengar ada suara cewek, suara wanita yang juga ikut membaca ayat kursi tepat di belakang telingaku. Nah, ikutan juga deh. Nah, karena takut selesai pipis ini Rahmat langsung berlari keluar halaman, ditinggalkannya lah itu kentongan itu di sana. Nggak diambil, aku langsung lari aja. Nah, jadi waktu itu si Rahmat nggak nengok nih di belakang tuh ada apa karena dia ketakutan kali ya kan. Waktu dia keluar, rupanya rombongannya udah berjalan, Wak, udah berjalan jauh ninggalin dia. Nggak ada rombongan tuh di depan tuh lagi, nggak ada nungguin dia. Udah nggak nampak mana orang ini, kok aku ditinggalin. Tapi Rahmat masih samar-samar dengar, Wak, suara mereka bangunin sahur itu. Jadi betulan ditinggalin lah gitu kan. Kesal lah si Rahmat gitu. Rahmat berlari lah itu ngejar kawan-kawannya. Nah, pas dia baru lari setengah jalan itu, Rahmat berpapasan, Wak, sama seorang ibu-ibu berusia sekitar 50 tahunan gitu lah dia. Rambutnya dicepol, lagi gendong keranjang jamu sambil nenteng ember kecil juga berisi biasa air sama gelas kan. Nah, berpapasan sama si ibu ini nih. Nah, saat berpapasan, ibu itu tiba-tiba manggil Rahmat. Monggo Mas, dibeli jamunya, kata gitu kan. Nah, dengar itu Rahmat refleks berhentilah bentar kan, dia balik badan. Ada ibu ini. Waktu udah bertatapan, Rahmat udah ngerasa aneh di sini. Masa di bulan puasa kayak gini ada orang jual jamu malam-malam? Ini orang apa bukan nih? Nah, seolah menyadari kekhawatirannya si Rahmat, si ibu-ibu ini bilang,
"Dek, sejak puasa jamu saya ini nggak laku, Dek. Tolong jualan saya dilarisi," katanya. Nah, dengar jawaban itu lega si Rahmat. Oh, alhamdulillah manusia ibu nih, kupikir hantu. Nah, habis itu Rahmat bilang, "Oh, maaf Bu, saya nggak bisa beli jamunya karena saya nggak bawa uang," kata gitu. "Oh, udah nggak usah bayar Mas, tak kasih gratis biar nanti dagangan saya cepet habis," kata ibu kan. Si Rahmat nggak ngomong apa-apa, ibu tuh langsung siapin meracik jamu tuh loh, Wak. "Udah nggak apa-apa Mas." Nah, dia langsung diraciknya jamu tuh dikasih. "Ini Mas diminum dulu biar seger, sekalian dihabisin ya," kata si ibu ini. Dan entah kenapa dia seolah terhipnotis dengan perkataan si ibu itu. Rahmat ini betul lah ditenggak jamu tuh sampai habis, nggak bersisa. Aku minum betulan. Nah, selesai minum jamu, Rahmat pun mengucapkan terima kasih sama si ibu itu. "Bu, makasih ya Bu ya." Nah, dia kembali lagi lah ini ngejar kawan-kawan yang udah jalan duluan itu. Jalan lagi. Di saat baru beberapa meter ninggalin si ibu itu, Rahmat ini tiba-tiba terdorong mau menoleh ke belakang. Terus waktu ditengok ke belakang, Wak, udah hilang ibu, nggak ada. Hilang ibu nih. Perasaan baru beberapa meter lah aku jalan. Nah, meski ngerasa janggal di sini, Rahmat nggak mau ngambil pusing, Wak, dan dia kembali lagi berlari menyusul ke rombongannya. Nah, setelah dia lari kurang lebih 10 menit lagi tuh, Wak, Rahmat akhirnya berhasil bertemu sama si rombongan pembangun sahur ini. Dengan ekspresi kesal, Rahmat bilang, "Kok kalian ini tega-tega ya ninggalin aku? Kan aku bilang tolong tungguin aku, Mas." Nah, dengar itu kawan-kawan yang malah kaget. "Loh, kok dari mana? Kami loh dari tadi udah nungguin kau lama kali. Dan sekarang udah 2 jam kami nungguin kau ya. Kok nggak muncul-muncul," katanya. "Malah yang ada kami bagi tugas nih buat nyariin kau aja. Kok nggak ketemu? Kami pikir kau balik ke rumah. Makanya kami jalan aja ninggalin kau." Orang-orang ini kaget. Di situ gantian lah, Rahmat juga terkejut. Kenapa? 2 jam loh, 2 jam kata mereka. Waktu itu yang kurasain aku paling cuma pipis 5 menit, ketemu ibu tuh 5 menit, ya paling 10 menit aja lah, bukan 2 jam. Nah, belum sempat memahami apa yang terjadi, tiba-tiba betulan Wak terdengar pengumuman waktu imsa gitu di speaker masjid. Heran lah si Rahmat kan. Betul mah 2 jam aku pergi nih. Kok perasaan aku cuma paling 10 menit itu, Nat? Kok bisa gini ya? Nah, tuh kan apa yang kami bilang, emang aku pergi 2 jam kok. Kok dari mana? Kata Mas Yus kayak gitu lagi, Wak. Dengar pertanyaan itu, Rahmat tuh langsung ingat lah sama momen dia dengar kentungan suwe ora jamu, dengar waktu ketemu sama si ibu itu. Nah, pada saat dia mengingat semuanya, barulah merinding si Rahmat di situ kan. Apa jangan-jangan gara-gara tadi ya? Karena di situ Rahmat takut dan juga dia nggak mau bikin orang ini heboh. Akhirnya Rahmat pun nggak menjawab pertanyaan Mas Yus tadi, dan dia segera langsung mengalihkan topik pembicaraannya supaya tidak membahas hal itu lagi. Karena waktu itu sudah memasuki imsak, Wak, Rahmat pun ya nggak sempat pulang lah buat sahur ya kan. Cuma dia ngerasa, oh nggak apa-apa lah, tadi aku lumayan minum jamu dikit tuh. Habis itu dia sama rombongannya pun lalu pergi lagi ke masjid sambil menunggu azan subuh ya. Nah, setelah sholat subuh berjamaah, Rahmat dan juga Dendi, kawan yang tadi itu juga ikutan jadi rombongan, Wak. Dia sama si Dendi ini pun tetap berada di masjid untuk tadarusan. Sementara ada beberapa teman-teman yang lainnya memilih untuk pulang ke rumah untuk beristirahat. Dia lanjut tadarus nih, nggak langsung pulang kan. Awalnya nggak ada hal yang aneh, Wak, yang terjadi di sana. Tapi pada saat mengaji, which is dia lagi ada di masjid nih ya, Rahmat ini tiba-tiba ngalamin kejadian lagi di masjid loh padahal. Nah, jadi Wak, setelah sholat subuh, Rahmat dan juga Dendi ini mengambil Al-Quran lalu membacanya secara bergantian. Dan sebagaimana tradisi di kampung itu, mereka ini harus mengaji menggunakan mikrofon ya kan. Nanti suara ngajinya disiarkan melalui speaker masjid supaya warga lain juga ikut mendengar. Mungkin juga di tempat kalian ada juga kan tradisi kayak gitu kan. Kayak gitu juga nih di tradisi di kampungnya Rahmat. Nah, pada saat itu Dendi lah yang mendapat giliran pertama untuk memulai tadarus, Wak. Dia membaca 2 surat panjang dengan lancar tanpa ada kendala. Nah, selesai mengaji, Dendi pun memberikan mikrofon itu kepada Rahmat. Lalu si Dendi ditinggalkannya Rahmat, dia duduk, Wak, di salah satu sudut yang ada di masjid untuk menyimak bacaannya Rahmat itu. Jadi nggak bareng, si Dendinya melipir gitu. Nah, dengan suara yang lembut dan merdu, Rahmat pun mulai membacakan lantunan surat Ar-Rahman dari ayat 1 sampai ayat 78 sampai ayat akhir lah pokoknya. Baca tuh, auzubillahi minasyaitonir rajim, dibaca nih. Nah, setelah membaca semua ayat, tidak lupalah Rahmat pun mengakhirinya dengan mengucapkan Sadaqallahul Azim, ya kan. Dan tepat setelah Rahmat selesai mengaji, Wak, si Dendi yang ada di pojok tiba-tiba datangin si Rahmat. Kok yang betul lah ngajinya? Bukannya baca Sadaqallahul Azim, malah kok nyanyi lagu suwe ora jamu. Jangan main-main kau. Kaget lah aku digituin. Jangan sembarangan nuduh kok Dendi ya. Aku ngucapin Sadaqallahul Azim kok. Apa pula aku
nyanyi suara jamu, kok pikir apa aku? Kupingku tuh yang salah dengar, kata si Rahmat lagi. Enggak, aku nggak salah dengar. Jelas-jelas kok malah nyanyi suara jamu di akhir tadi. Bahkan di tengah bacaan juga entah ngapa kok ngeram-ngeram kok kayak harimau, kata si Dendi kayak gitu. Nah di situ aku sama sekali nggak percaya Nadia apa yang dibilang sama Dendi. Aku sadar kok aku baca dengan betul. Nggak mungkin juga aku main-main dalam baca Quran kayak gitu kan. Nah sementara di sisi lain Dendi ini juga kekeh mengatakan kalau aku nggak salah dengar, aku dengar tadi apa yang kau bilang. Tapi karena nggak mau berdebat, Dendi pun akhirnya ngalah. Ya udahlah, udah serah kau. Jangan kayak gitu, jangan kau ulang-ulang lagi kayak gitu ya. Kata si Dendi. Nah selesai ngaji, barulah ini mereka pulang ke rumah masing-masing. Keluarlah ini mereka dari masjid. Nah ketika di perjalanan pulang, Rahmat ini tiba-tiba ditegur Wak sama kerumunan warga yang lagi berkumpul. Mas Rahmat, kalau ngaji tuh yang bener lah. Kok ya malah nyanyi lagu suara jamu kamu itu? Ngaji kok dibuat mainan, dosa loh. Itu katanya. Nah denger itu terperangah lah aku langsung Nadia. Tapi belum sempat si Rahmat ini ngerespon, tiba-tiba perutku sakit. Sakit, aduh pak, aduh sakit. Terus tiba-tiba kalian tahu, muntah siapa ini si Rahmat, tapi ngeluarinnya darah Wak. Wah, gitu. Lihat kejadian itu, Dendi yang juga ada di sana Wak langsung lama pas si Rahmat untuk pulang ke rumah. Muntah darah deh Wak. Setibanya di sana Dendi pun bercerita lah itu sama ibunya Rahmat kalau Bu Rahmat ini baru muntah darah gitu. Nah dengar penjelasan si Dendi, ibunya si Rahmat juga ikutan terkejut. Dia bilang, astagfirullahaladzim nak, kok bisa kamu sampai muntah darah? Kamu habis makan apa? Enggak Bu, aku nggak makan apa-apa, kayaknya aku belum sahur. Walah, yaudah yuk kita cek dulu ke rumah sakit yuk. Udah kamu hari ini nggak usah puasa dulu. Tapi di situ aku baru teringat, apa gara-gara jamu yang kuminum tadi ya? Cuman udahlah, Rahmat pun langsung pergi ke rumah sakit, dicek, dia pun beristirahat lah gitu. Setelah dicek dari rumah sakit, dikasih obat lah gitu kan, baliklah lagi ke rumah dan melanjutkan istirahat di rumah. Nih. Nah sehari setelah dia muntah darah itu Wak, kondisi Rahmat alhamdulillahnya berangsur-angsur membaik. Karena merasa sudah sehat nih, Rahmat pun memutuskan untuk ikut sahur keliling lagi Wak sama pemuda-pemuda lain seperti biasa. Hari itu, di hari setelah dia sakit itu, jam 1:30 malam, Rahmat dan juga rombongannya berkumpul lah itu di masjid sambil menunggu anggota-anggota yang lain. Nah setelah semuanya lengkap, mereka pun bersama-sama memanjatkan doa supaya sahur keliling itu berjalan dengan lancar. Selesai berdoa, mereka kemudian memulailah ini perjalanan berkeliling desa untuk membangunkan sahur. Tapi kalian ingat kan, kentongan yang biasa dipakai sama Rahmat kan belum diambil tuh, masih tinggal di rumah kosong tuh. Tapi malam tuh dia nggak mau ngambil ke sana Wak, dia memutuskan untuk udah aku jadi penyorak sahur aja. Kentongannya hilang, nanti aku ambil, kata si Rahmat. Nah lanjut lagi nih berkeliling kan. Nah, di tengah keseruan berkeliling itu Wak, salah satu temannya Rahmat namanya Putra ditelepon sama orang tuanya, diminta pulang karena ada urusan penting lah gitu. Tapi karena rumahnya Putra ini lumayan jauh dan suasana di kampung itu masih sepi, akhirnya Mas Yus, si ketua rombongan ini, meminta Rahmat Wak buat ngantarin si Putra ini pulang. Dan Rahmat pun setuju aja. Ya udahlah sini aku anterin katanya. Udahlah tuh Putra sama si Rahmat ini pun berjalanlah beriringan hingga sampailah di rumahnya Putra. Nah selesai mengantar Putra Wak, Rahmat balik lagi lah ini menyusul ke rombongannya. Nah di saat dia baru menempuh setengah jalan Wak, Rahmat nggak sengaja lihat lagi ibu jamu gendong yang kemarin dia temuin tuh lagi berjalan sendirian, tapi bukan di sebelah dia Wak. Dia menuju ke kuburan kampung. Ngebatin si Rahmat kan, ngapain ibu tuh malam-malam ke kuburan? Takut apa dia? Tapi bukannya dia balik ke rombongan Wak. Rahmat ini malah jadi penasaran. Akhirnya dia memutuskan untuk ngikutin si ibu ini. Coba aku ikutin aja lah, kasihan pula dia tengah malam kayak gini, aku dia kenapa-napa, kata si Rahmat kan. Nah setelah diikuti nih sama si Rahmat ngikut kan, set juga masuk ke daerah sana. Si ibu ini ternyata berhenti di atas kuburan seseorang dan dia berdiri di sana sambil nangis. Lagi-lagi gegar aku penasaran, aku deketin lah ibu itu kan. Terus dia bilang, Bu, permisi, ngapain ibu malam-malam di sini? Apa nggak dicariin sama suaminya, Bu? Nah, dengar pertanyaan si Rahmat, ibu tuh langsung menoleh. Dia bilang, Nah, ibu mau minta tolong, kuburan ibu ini jangan dikeramik sama suami ibu. Tolong bilangin ke dia, keramiknya dibongkar saja. Ibu nggak mau beban ibu jadi makin berat. Ibu pengen tenang di sana. Waktu aku dengar jawaban ibu itu, ya Allah, kuburanku pengen tenang di sana. Maksudnya apa nih Bu? Udah meninggal ibu nih. Udah detik itu juga langsung
Astagfirullahalazim. Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, Rahmat pun langsung wah kabur. Dia lari dan sekejap mungkin meninggalkan si ibu itu. Dia ngampirin rombongan lagi. Astagfirullahalazim. Bukan manusia lah ibu ini berarti. Nah di sisi lain ngeliat Rahmat lari pontang-panting, wajahnya pucat, nafasnya ngos-ngosan. Tuh temen-temennya jadi penasaran, ngapa kau Mat? Apa wajah kau pucat gitu berlari-larian kayak gini kenapa? Dengan suara gemetar akhirnya disitulah Rahmat pun menceritakan semua kejadian mistis yang dia alami 2 hari belakangan. Dimulai dari dia denger ada suara kentongan berbunyi suara jamu itu, sampai dengan pertemuannya dengan si ibu jamu itu. Baru dia membuka suara tuh. Nah mendengar itu, Mas Yus si ketua rombongan ini bilang, astagfirullahalazim, kayak aku tahu lah siapa ibu jamu tuh Wak. Siapa dia? Nah, di sinilah Wak Mas Yus pun cerita kalau ternyata ibu penjual jamu itu namanya Bu Sum. Dia memang tinggal di kampung yang sama si Rahmat, tapi beda RT. Dan selain itu juga dia ini sering berjualan di depan kampusnya Mas Yus kuliah. Nah kampusnya Mas Yus ini memang jaraknya nggak begitu jauh dari kampung mereka. Nah karena sering mangkal di kampusnya itu, Mas Yus ini jadi sering beli jamunya Bu Sum. Jadi bisa dibilang Mas Yus ini macam pelanggan setianya Bu Sum gitulah. Tapi itu dulu, sekarang udah nggak lagi. Kenapa? Karena beberapa hari sebelum Ramadan, Bu Sum ini meninggal dunia gara-gara ditabrak truk pengangkut ayam. Pulang dia dari berjualan. Nah sebenarnya Bu Sum ini sempat dilarikan ke rumah sakit kata Mas Yus, tapi nyawanya tuh nggak tertolong. Mas Yus tahu kejadian ini karena dia menjadi saksi mata ketika peristiwa tragis itu berlangsung lagi. Mas Yus ada di lokasi. Dan selain cerita tentang latar belakang dari Bu Sum ini, Mas Yus ini juga bilang setiap kali dia jualan, Bu Yus ini selalu memakai ciri khas untuk menarik pelanggannya. Dan ciri khasnya itu adalah bernyanyi lagu Suwe Ora Jamu. Jadi dia selalu Suwe Ora Jamu. Asalnya kayak gitu. Masih kenapa merinding aku. Nah dengar penjelasan itu dia makin merinding lagi aku. Dalam hati aku langsung ngebatin, ini berarti yang kemarin mukul kentongan kemarin itu arwahnya Bu Sum kah? Tapi kenapa dia malah gangguin aku? Aku salah apa? Terus kenapa pula dia titip pesannya ke aku? Nah seolah paham dengan apa yang lagi dipikirkan sama si Rahmat, Mas Yus ini ngomong lagi, kayaknya kamu tuh digangguin sama dia soalnya wajah kamu tuh memang agak mirip sama aku. Mungkin Bu Sum ini mau titip pesannya itu ke aku, tapi keliru, dia malah ke kamu. Dan FYI memang iya kata si Rahmat juga gitu. Wajah aku sama wajah Mas Yus ini mirip, tinggiku sama, bahkan sampai model rambut kami pun sama. Gak ada hubungan saudara padahal mereka. Tapi dari perawakan memang agak mirip aku sama Mas Yus pada saat itu kata dia. Udahlah nih, setelah membahas tentang Bu Sum, Mas Yus ini pun menyarankan supaya Rahmat menyampaikan pesan dari Bu Sum yang nggak mau makam itu di keramik itu kepada sang suami. Tapi karena Rahmat nggak tahu di mana rumahnya Bu Sum, Mas Yus bilang ya udah besok pagi aku bantu kamu nyariin rumahnya Bu Sum ya. Sekarang kita lanjutin sahur keliling aja dulu. Udah kok nggak usah takut. Oh iya Mas, besok temenin aku Mas ya, makasih ya gitu. Udah, mereka pun lanjutlah ini berkeliling dan setelah imsak mereka kembali ke rumah masing-masing. Keesokan paginya Rahmat dan juga Mas Yus ini segera langsung mencari rumahnya Bu Yus seperti yang sudah disepakati kemarin. Tapi setelah bertanya pada beberapa tetangga, ternyata suaminya Bu Sum ini udah pindah rumah dan udah nggak tinggal dekat kampung itu lagi. Nggak ada yang tahu si suami ini pindah kemana, tapi yang jelas pesannya Bu Sum ini belum sempat tersampaikan kepada suaminya. Dan karena pesan itu tidak tersampaikan, alhasil sosok Bu Sum ini masih terus bergentayangan dan dia malah menghantui beberapa warga sampai dengan saat ini. Kata Mas Rahmat kayak gitu sampai saat ini. Dan akibat kejadian itu kegiatan sahur keliling di kampungnya Rahmat mulai tahun depan ini, mulai tahun setelah kejadian itulah resmi kayak ditiadakan bentar gitu loh. Hal ini terjadi karena katanya kepala desa tuh khawatir para pemuda ini akan diganggu sama sosok Bu Sum itu seperti yang dialami sama si Rahmat. Serem ya. Oke jadi itu tadi pengalaman Rahmat pada saat dihantui oleh sosok hantu mundong. By the way, hantu mundong itu jamu gendong Dari ceritanya aku jadi tahu kalau ternyata ada juga hantu berkeliaran di bulan puasa ya. Soalnya kan kita sering dengarnya apa, di bulan puasa itu setan-setan katanya dikurung supaya dia nggak ganggu manusia ya kan. Apa mungkin setan-setan yang dikurung tuh yang dimaksud adalah setan iblis yang tujuannya untuk menghasut manusia berbuat dosa. Jadi bukan setan berbentuk jin yang bisa dilihat secara kasat mata. Entahlah, wallahualam juga, aku nggak mau sotoy. Tapi ada juga kan beberapa KW-KW kita tuh yang terjadi pada saat bulan puasa Dan ini juga tambahan informasi dari Mas Rahmat soal pesannya Bu Sum yang nggak mau kuburannya di keramik itu, entah betulan atau enggak. Tapi sebenarnya tradisi mengkeramik kuburan di daerah tempat aku tinggal tuh udah terjadi sejak dulu Nadia, dan biasanya nggak ada masalah. Baru Bu Sum ini aja gentayangan gara-gara dia nggak
nggak mau ada keramik dekat atas kuburannya. Tapi apapun penyebabnya, kita doakan saja semoga arwah Bu Sum bisa tenang di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengganggu warga-warga lagi ya. Amin ya robbal alamin. Oke, Wak. Jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah tidak dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasi ya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.